Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amara yaf'aluna ma yu'marun. Bapak-bapak hadirin kita syukur Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Atas limpahan berkah dari Allah, atas hidayah Allah. Sampai pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk sama-sama hadir melaksanakan seluruh rangkaian acara Ijtima Ansarullah di tahun ini. Semoga kehadiran bapak-bapak di tempat ini membawa keberkahan dan limpahan karunia bagi keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak-bapak hadirin sedang syukur rahimahullah. Tema yang diberikan kepada saya pada subuh hari ini adalah target keluarga. Dagingnya sudah disampaikan oleh Maulana Maksum tadi. Kalau tidak pakai kulit, dagingnya akan busuk. Jadi cara masaknya kulit saja, dagingnya sudah sampai tadi. Mudah-mudahan ini hanya ingin mengingatkan saja kepada kita semua bahwasanya bercerita tentang target keluarga. Apakah itu keluarga? Mungkin bapak-bapak kenal dengan seorang seniman senior yang sudah almarhum, Ati Kurdi, mengatakan apa? Keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga adalah kuis yang paling indah. Keluarga adalah istana yang paling megah. Keluarga yang seperti apa? Tentu keluarga yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Hari ini bapak sekalian, hujur berkehendak kepada kita sekalian agar tadi dijelaskan setiap orang Ahmadi harus berjodoh dengan orang Ahmadi. Saya ketika di Bogor melaksanakan satu program namanya program CLBK. Apa CLBK? Bukan Cinta LI buat Khoda. CLBK dengan dimensi berapa? C cinta LLI K P buat Khoda CLBK. Mudah-mudahan di tempat lain juga ada acara semacam itu. Responnya sangat luar biasa. Barusan ketika Pak Masud cerita tentang jumlah LI sekian, ansor sekian, duduk bapak-bapak sudah bergeser. Mau Pak Alam Sawah kenapa bergeser? Saling bisik-bisik. Nah, bapak sekalian, ada sebuah kesalahan apa yang hari ini kita lakukan sehingga apa? Ya hasilnya seperti ini. Apa itu? Al-Quran telah memberikan penjelasan dengan cukup terang. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah guru dari Imam Malik dan Imam Hanafi. Beliau ditanya tentang ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Tahrim ayat 6. Wahai Imam, saya itu kalau masalah anfusakum wa ahlikum nar itu mudah. Untuk diri saya mudah, untuk menjaga diri saya itu mudah sekali. Tapi masalahnya bagaimana dengan keluarga saya? Beliau menjawab begini, perintahkan mereka seperti yang Allah perintahkan. Yang kedua, larang mereka seperti yang Allah larang. Jika mereka mengikuti kalian, maka sungguh kalian telah menjadi penjaganya. Apabila tidak, bisa jadi kita sudah mati-matian membawa mereka, menjaga mereka, tetapi mereka tidak mau ikut, berarti apa?
setidaknya kalian telah menyampaikan kewajiban. Bukan fusikum wa ahlikum nar. Saking tidak maunya Allah kita masuk neraka. Di ayat ini dirinci oleh Allah Ta'ala. Neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilad. Di dalamnya ada malaikat yang sangat keras, syidad dan kasar, yang kasar dan keras. La ya subhanallah, mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Ma'amaru, apa yang kami perintahkan kepada mereka. Ma'ayat aduna, mereka selalu mengerjakan. Ma'ayat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya orang beriman, Mas. Hai orang yang beriman. Siapa orang beriman? Orang-orang yang telah tekan kontrak, telah berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah yang beriman, hai orang yang beriman, ini anfusakum keselamatanlah diri kamu. Kalau kalimatul masih berulang-ulang mengatakan, gerbang pertamanya apa? Doa. Doa kita. Hadrat Rasulullah selalu mengatakan, target keluarga kita itu sebenarnya target eksklusif bagi orang muslim itu 0 sampai 12 tahun. Jadi 0 sampai 12 tahun itu eksklusif bagi orang tua untuk mendidik anak. Cuma saat perang di dalam Al-Quran ada 17 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialog antara orang tua dan anaknya. Termaktub di dalam sebagian surah 17 kali. 2 kali ibu dengan anaknya, 1 kali kedua orang tua dengan anaknya, 14 kali antara bapak dengan anaknya. Nah ini kesalahan kita hari ini. Kita tahu kalau ada usaha sekolah yang disediakan ibunya. Nabi pernah memang bersabda, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Artinya apa? Madrasah itu tempat yang menggali ilmu. Gurunya siapa? Bapaknya, bukan ibunya. Karena Al-Quran membahasannya 14 kali dialog antara anak dengan ayahnya, bukan ibunya. Ibunya itu hanya apa? Madrasatul ula, madrasah pertama. Bapak tahu madrasah? Bapak tahu madrasah? Apa itu madrasah? Tempat, sebuah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi gurunya siapa? Ya bapaknya. Nah selama ini memang kita tidak berperan dalam mengarahkan anak-anak. Tapi apa? Perintahkan mereka seperti yang Allah perintahkan. 17 kali di dalam Al-Quran tertulis dialog antara anak dengan bapaknya. Yang 14 kali ternyata bapaknya. Dia harus ada hubungan yang begitu intens dengan anak adalah bapak, bukan ibu. Yang punya hudam Ansor, yang punya etik Ansor. Ketika bapak ngajak supaya anak kita sholat, tapi bapaknya masih asik nonton Piala Dunia U17. Ada orang yang kapan Pak? Gimana? Nanti saya mau satu aja berangkat. Kapan? Pagi. Kenapa? Lihat pembukaan U17 dulu. Begitu seksi amat ya. Terus bagaimana kira-kira kita mengajak anak kita mau aktif dan berdoa? Mereka pun butuh contoh. Mereka butuh sampel. Kita yang harus memberikan contoh. Maka hal kalimat termasih memberikan rumusnya apa? Sholat. Ketika saya doa itu ada di dalam sholat. Sesuatu itu adalah mukul ibadah. Sholat itu sungguh-sungguhnya segala macam dari ibadah sholat. Bapak pasti bilang, kan saya tidak sholat, saya tidak tahu. Nanti kan tidak orang ahli tidak sholat. Cuma masalahnya, sholatnya di mana? Di mana? Di rumah. Itu kan? Padahal saya tahu dai-dai kita yang handal-handal kalau tapi kedua apa bilang? Salah satu ciri akhir zaman masajidahum panglamu walakin hamba udah selalu itu hadis pakai. Masjid-masjid di akhir zaman penuh tapi kosong tidak ditunjuk. Cik orang kaya itu. Masih mana buah? Masih penuh. Petunjuk suatu Tuhan. Masih itu. Sudah ada penuh dah. Ah. Sudah ada penuh dah. Yang di mana itu sekarang. Kalau pulang. Saya tanya lagi, penuh dan masjidnya? Penuh atau
tidak? Sampai dunia kiamat. Kalau himbauan khalifah kita, surat pejabat di masjid tidak diingatkan, kita akan seperti ini saja. Catat kata saya. Kita ini betul-betul saya katakan, saya suka dengan satu binatang namanya kepiting. Khasnya kepiting, matanya ke depan, tapi jalannya ini. Kalau tidak ada kepiting jalannya lurus. Artinya apa? Kita ini tidak pernah menghindar dengan apa yang kita katakan. Selalu miring. Disuruh sholat berjamaah. Kan yang penting mak berjamaah. Di mana berjamaahnya? Di rumah. Nanti istri saya bawa ke masjid, bawa anak-anaknya supaya mereka belajar hukum kita. Masjidnya. Anak-anak kita terkeliling di mana-mana, gunung digapi, lautan diseberangi, masjid dilewati. Itu fakta yang kita saksikan hari ini. Kenapa tidak ada contoh? Suatu ketika saya datang ke Ansor, Pak, ada ijtimaan, ada ijtimaan, Pak, Bapak kerja muda, gimana Pak? Apa-apanya bilang? Tanya saja anaknya. Di sana suruh nanya, kan bukan anak saya yang anaknya. Jadi bisa membayangkan kalau orang tua seperti itu, kita berharap generasi emas ke depan. Kita telah bermimpi di bagian akan mana? Sudah 100 tahun loh Pak. Bapak pernah tak berpikir orang-orang tua kita dulu, orang-orang yang founder kita dahulukan ketika membawa jemaat ini dengan ayat yang suatu biasa. Orangnya pun terbatas, ilmunya pun terbatas, dan uang pun terbatas. Tapi hebatnya jemaat yang dulu bisa tentang di badan buku. Betul? Betul? Sekiranya jemaat sekarang ada yang mampu seperti itu? Tinggal tanya kita ini. Orang tua kita dulu berkarya. Sehingga hari ini anak-anaknya bangga dengan orang tuanya. Saya sakit ketika dengar anak nyesal punya orang tua, bapaknya disayang. Nyesal gua punya orang tua seperti itu. Kenapa? Gak terdaftar di masjid. Kenapa? Gak pernah datang. Kenapa jadi pengurus? Masa dia tidak datang, kenapa bapak tidak datang? Takut kepilih. Kepedean. Ya kan belum tentu dipilih Pak. Kenapa tidak datang ke masjid Pak? Ada pemilihan. Takut kepilih. Kan kepedean namanya itu. Sampai juga kan itu. Nah ini salah satu khas kita hari ini. Seperti itu. Dapatlah lurus dengan apa yang kita menghadap Khalifah. Kita itu suka apa? Iya, luar biasa. Tapi begitu pulang ke sini menguap, subhanallah luar biasa. Saya terngiang-ngiang apa yang kita katakan. Apa yang menjadi pikiran Khalifah, itulah pikiran kita. Apa yang menjadi kita kenapa, itulah perasaan kita hari ini. Kalau menyimpang dari sini, bentar ya. Jadi saya cerita supaya bapak-bapak mudah-mudahan dari sini awalnya kita mulai mengingat. Ini perawinya Maulana Ibn Bukhar. Jadi cerita ini perawinya di Ibn Bukhar. Ketika beliau datang ada urusan apa itu? Koordinasi, bukan bikin, beliau kasih misi itu. Beliau bercerita begini, kan di Kumparan itu ada imam-imam, itu imam di makan, Abdul Karim juga imam di makan, Abdul Karim juga imam. Jadi ketika mereka sholat, maghrib, isya, subuh, itu ayat yang dibaca adalah ayat-ayat yang beliau hafal. Suatu ketika kita bilang ada Ustaz dari Khalifah yang kita Indonesia, hampir ke beliau, Tuhan, begini katanya, selama saya menjadi saksi, semenjak Khalifah diangkat jadi Khalifah, beliau ketika baca surah di maghrib, di isya, di subuh yang dibunyikan, ini dia dibaca. Sampai hari ini saya datang ke Indonesia, itu yang beliau baca. Misalnya, ada apa ini? Sabtu subuh, beliau bacanya surat Al-Baqarah 1 sampai 17 dibagi 2. Nanti di maghrib beliau baca Qul 20, ayat yang keduanya ayat kursi 1 ayat, sama Al-Baqarah yang terakhir. Beliau baca itu. Di saat minggu subuh beliau ayat surah Al-Kahfi ayat yang terakhir dibagi 2. Maghribnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di isya-nya dia baca apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu.
Di Senin subuh billahi. Yang ayat yang keduanya inna fil khalqis samawati. Mungkin ini sepele bagi bapak-bapak, tapi ini halimah yang baca. Artinya apa? Tabaruk. Minimal kalau tidak merasa sahabat-sahabat kita yang lebih besar, minimal dari yang paling kecil ini dulu. Kenapa? Kenapa aku baca itu? Sehingga saya tidak mudah dikontrol. Ada salah seorang protes, itu balik baca ini, apa balik tidak apa ayat? Sebenarnya bukan baca ini, bukan. Maksudnya apa? Ini oleh P3I disebarkan menjadi kurikulum. Betul? Karena ingat, nah jadi kalau pesan pada pengurus yang diterima, ini bukan perintah, tapi tadi cara tabaruk. Karena Halifah bacanya ini bukan berarti yang tidak boleh, bukan, tidak bukan, tapi apa saja tabaruk. Minimal mulai dari hal yang kecil dan yang besar-besar gitu. Jadi intinya apa? Orang tua kita, bapak-bapak kita lahir hari ini terhadap anak-anak. Kenapa saya tugas dua tempat? Di tempat ini ada satu sampel yang orang tua ini semua anaknya jemaah dan jadi pengurus. Sampai cucunya menantu pun jadi jemaah dan jadi pengurus. Saya tanya rasanya apa? Konsisten. Dengan apa? Dengan apa yang diucapkan. Dan ketika saya ada mulai tadi, saya datang ke dua kali. Ketika saya ada kemudian, saya datang ke dulu. Dan saya juga tempat yang lain juga betul-betul semua anaknya dimakan dulu dan mengatur-ngatur juga jadi dimakan dulu. Luar biasa. Saya tanya orang-orang macam ini, apa sih rahasianya Pak? Ternyata tadi konsistensi. Kalau di Konomi misalnya ada soalnya tiap waktu masih ada kan? Dan luar biasa Pak. Hasilnya dahsyat. Ternyata resep aku itu benar. Kalau orang tua yang namanya bapak konsisten dengan membawa anak-anak dan mencontohnya, maka insya Allah Ta'ala yang tadi sebut istanata perkawinan laki dengan kita tidak akan mungkin meleset, tidak akan mungkin. Yang keduanya apa? Quran telah memberitakan kepada kita 14 abad yang lalu. Apa itu? Loss generasi itu tidak akan mungkin terjadi apabila apa? Pasolli dirubika wanhar, sholatlah dan berkorbanlah. Bapak boleh saksikan orang-orang yang mancar-mancar sholatnya, yang mancar-mancar pengorbanannya, generasinya hilang. Pasti ini rumus Al-Quran. Apa pertama? Pasolli dirubika wanhar, inna sana'aka al-abtar. Sungguh Muhammad tidak akan hilang, tidak akan putus dari kita. Artinya apa? Rahasianya kayak itu apa? Pasolli dirubika wanhar. Cuman tadi pasolinya di mana? Harusnya di mana? Siap ya masjid? Kalau di dia siap soalnya. Terus balik apa bohong? Bohong. Masalahnya mau balik tidak segampang itu. Apa itu? Tuhan sayanya masih sibuk. Subuh Pak, subuh di mana Pak? Saya kantor Pak. Saya harus berangkat jam 4. Subuh di mana? Di kereta api. Terus juga Bapak di mana? Di kantor Pak. Asal masih di kantor. Maghrib tak balik. Baru pulang. Isya kecapean. Terus kapan? Kenapa menjadi begitu? Kalau alasan selalu itu. Nah, ini subhanallah Pak. Jangan dianggap remeh. Masih katakan minimal 1 kali saja. 1 kali ke masjid. Makmurkan masjid. Hanya memang kesalahan dari awal. Apa salahnya? Di poin ke-23 ditunda jadi jam 27 itu. Di poin ke-23 apa? Angkatan yang tahu. Tuntutan terjadi 27 itu poin ke-23 apa? Innalillahi. Kudu hafal. Yang penting diamalkan. Untuk apa orang hafal? 27 lagi hafal. 10 sampai hafal banget tapi apa? Udah banyak dikerjakan. Yang penting dilaksanakan. Di poin kedua apa? Tujuan yang kedua 100 tahun yang lalu mengatakan apa? Saya himbau kalian untuk bikin rumah di mana? Batas Malaysia di mana? Batas Malaysia di mana? Di sini ya. Ini sebagai klise. Ini ada apa namanya masalah yang saat ini. Ketika saya tiba di satu tempat, mesti dia di mana, anggotanya di mana? Terus bangko nanya, Ustaz, anggota Bapak di mana? Di sini. Di sini berapa kilo? 10 kilo. Kenapa ada masih di sini? Jadi yang salah siapa?
Tapi kan sudah terlanjur bapak jauh. Nah, sholat terlalu jauh, artinya dekatkan hatinya. Dengan apa? Dengan cinta. Yang namanya cinta, Pak, lintas batas. Tidak akan pernah terbatasi kalau sudah mencintai. Betul nggak, Pak? Buktinya apa? Bapak-bapak ketika masuk rumah orang-orang Ahmadi, bangga. Mau balik, ini saya ketemu Jujur di Swiss. Mau balik, ini foto saya dengan Hanifah di Inggris. Mau balik, ini Hanifah di Jepang. Jujur, mau balik, ini saya ketemu di mana? Di Australia. Di masa kita mana? Kalau kami datang, Jerman datang, Kak Ines datang. Itu apa? Kalian tiap tahun, kalian di masjidnya tidak pernah muncul. Ini ada apa? Ini ada yang salah pasti. Ini fakta, bisa juga fakta, bukan dongengan, bukan. Innalillahi. Jadi perbaiki dari sekarang. Jadi bapak 14 kali bapak dengan anak. Jadi bapak yang harus mencontohi, bapak sudah bangunkan. Nah kalau hari ini sudah terjadi apa-apa, kita terlambat, kalau sudah terlambat. Gimana caranya? Huzur alaihissalam memberikan doa kepada kita. Angkat tangan yang doa kepada Rasulullah untuk anak-anaknya. Angkat tangan yang tahu doa Rasulullah untuk anak-anaknya. Pantesan Bapak tidak tahu doanya. Allahumma hdi auladi ila siratal mustaqim waj'alhum muttaqina ilaka wa rasulika wahsin khawatim ahsin khawatim waj'alhum muqimis salat. Awak dengar? Tahu doa ini? Tahu doa ini, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejauh mana cinta kita kepada Masih Musa? Masih mengajarkan doa 100 tahun yang lalu. Allahumma hdi auladi ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi anak-anakku agar mereka berjalan dari jalan Engkau yang lurus. Waj'alhum muttaqina laka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa taat kepada Engkau, wali Rasulika dan terhadap Rasul-Engkau. Wa ahsin khawatimahum, dan baguskanlah, indahkanlah, cantikkanlah akhir dari seluruh perjalanan hidupnya. Waj'alhum muqimis shalah, dan jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mengerjakan dan mengerjakan sholat. Coba, indah sekali. Kalau setiap orang hari ini melakukan serentak dan setiap tahajudnya, yakin saya masjidnya akan penuh, pernikahan dengan Kiai Ahmadi akan terhindar. Cuma saya ini terlewatkan. Saya akan share doa ini kepada panitia ya. Si Bapak Asal pada sini ada doanya Bapak memandangkan setiap hari. Ini doa semua sana. Ya wasi'al karam wal jud, wahai Allah yang maha luas kemurahan dan kedermawanan. Wasik warajulku, luaskanlah rezeki mereka. Coba, ya musahil umur, wahai Allah yang memudahkan setiap urusan, sahil umurku, mudahkanlah urusan mereka. Ya muyassir kulli asir, wahai Allah yang setiap yang memberikan kemudahan-kemudahan, mudahkanlah mereka dan setiap urusan. Indah doa ini, Pak. Inilah yang senantiasa masih mau saja berdoa, bayangkan. Masih mau orang pilihan Allah di akhir zaman ini pun berdoa agar anak-anak yang senantiasa tegak lurus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantesan kita dimancamin celek. Nah doanya udah tarak. Terhafal. Ada doa di TikTok begitu tershare langsung hafal. Doa masih mau. Gila. Nah ini kuncinya. Apabila katakan dalam hujan, ketika ada orang tua berlaku keras terhadap anak-anaknya, sungguh itu sebuah kemusyrikan. Itu sebuah kemusyrikan. Dan kalian tidak mendapat apapun dari tindak kalian itu. Maka apa yang harus lakukan? Doa kalian apa? Di dalam setiap sujud kalian. Saya selalu berdoa kepada Allah. Satu, aku berdoa untuk diriku agar aku mampu untuk menampilkan kehormatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia. Yang kedua, aku berdoa untuk istri-istriku agar dalam rahimnya terkandung generasi yang akan menjadi
orang yang taat terhadap Tuhan. Yang ketiga, aku berdoa untuk anak-anakku agar mereka menjadi hamba-hamba yang mengabdi terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, aku berdoa untuk para sahabatku yang setia terhadapku. Aku selalu berdoakan agar mereka menjadi orang yang paling setia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, aku berdoa kepada siapa? Untuk semuanya yang aku kenal, yang aku tidak kenal, yang aku tidak tahu pun aku berdoa. Jadi kita hari ini yang lalai-lalai ini termasuk dan bukan masuk salam. Masuk salam berdoa, kita hidup berdoa, semuanya berdoa. Nah, lantas ironi Pak, kalau kita hari ini tidak berdoa yang berbanyak. Siap? Ngomong ke masjid sudah. Siap? Datang ke masjid maksudnya? Lulus. Kenapa saya selalu begini Pak? Saya itu hidup di dua dunia. Soalnya masa pulau. Saya itu masa jahiliyah dulu. Jumat itu jam 11 terus jadi terus rame. Di Masjid Ahmadiyah, punten. Terus naik ke mimbar. Jamaahnya hiji, 2, 3 tengah-tengah. Ada anggota yang tidak pernah berjumpa dengan mubalik. Kenapa? Datang setiap Jumat pangpanelikna, balik panggelakna, mubaliknya ke sunnah-sunnah, can pernah salaman. Ini problem. Bukan masalah di seluruh Indonesia, saya tahu. Saya sudah 3 bulan jadi mubalik, Pak. Saya tahu persis. Nah kalau ini tidak dirubah, yang namanya cara terhadap keluarga, apa itu tidak akan ada hasil. Kalau ini tidak dirubah, apa yang berubah? Tadi himbauan Harifah untuk memakmurkan masjid itu harus dilakukan. Mulai dari situ dulu. Orang yang biasa datang ke masjid datang jalsah no problem. Orang yang bisa datang berjamaah di masjid datang ijtima no problem. Kenapa dia sering datang? Orang-orang yang susah datang ijtima, ya pasti bisa dipastikan tidak pernah datang sholat berjamaah. Bisa dipastikan. Dia lihat sholat berjamaah itu dahsyat luar biasa hasilnya. Dan itu yang aku jawab kepada orang-orang. Jangan sampai kita dihujat oleh mereka. Dalil kita selalu masa kita amiratun walakin abwab tidak juga. Ciri akhir zaman. Masjid itu penuh, tapi kosong dari petunjuk. Mereka bilang, ada masjid penuh atau tidak? Jawabannya apa? Masjid kamu penuh atau tidak? Jawabannya apa? Amal yang luar, dia bilang, masjidnya penuh. Kenapa kami kita mentok, selalu mentok? Karena apa yang kita sampaikan tidak ada di dalam diri kita tidak pernah linear. Dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita kerjakan, tidak pernah linear. Itu namanya kepiting. Yang harap, tapi miring ya kan? Kata Halifah A, lakukannya B. Padahal sesuatu yang sangat ringan, tidak pernah susah. Tinggal gini kita masih jadi ongkos aja dan awal. Udah jauh lah, pakai ongkos aja kita jadi kan bisa sekolah. Makanya kenapa ada pertanyaan pengelolaan alasan apa? Apakah Anda memiliki sepeda? Nah sekarang Bapak tanya ke Mas Adam. Pertanyaan itu maksudnya apa? Apakah Bapak berolahraga? Berolahraga. Apakah Anda punya sepeda? Punya sepeda. Maksudnya apa? Supaya sepeda dipakai, bukan dipajangan. Dipakai kemana? Lain goes doang, abrik-abriknya baru pamer, sepedanya bukan. Tapi apa? Bawa ke masjid. Sholat berjamaah masih bisa berolahraga. Ini lagi sesepedahan sama abrik-abriknya. Cukup saja ya, sekian.